billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan iman sehat untuk hadir di dalam kajian rutin mengenai kitab Al-Hidayah yang alhamdulillah Al-Ustaz dan Abu Nafar telah hadir dan insyaallah Al-Ustaz akan mengamalkan kajiannya yang judul yang akan dikaji itu yang mengenai perintah agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin untuk tidak waktu maka kami persilakan kepada Al-Ustaz waktu dan tempatnya dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Setelah memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, disambung dengan mengucapkan mengikrarkan dua kalimat syahadat, mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah menghilangkan waktu dan kesempatan yang ada untuk zikrullah yang memang salah satu fungsi yang mendasar dari masjid adalah untuk selain untuk sholat, untuk zikir. Termasuk kategori zikir adalah mudarasatul ilmi, tadarus ilmu, mempelajari ilmu. Maka pada malam Kamis kedua di bulan 2 dari akhir bulan 2 dari akhir tahun 2023 ini tinggal 2 bulan lagi, November, Desember 2024. Sebagaimana yang tersebar di media bahwa objek atau maudhu tadarus kita pada malam ini adalah membahas salah satu tirkah Al-Ustaz Kiai Haji Aceh Zakaria Allahu Yarham, yaitu kitab, kalau saya menyebutnya kitab Al-Hidayah. Al-Hidayah fi masail fiqhiyah muta'aridah, tentang masalah-masalah fikih, bukan masalah akidah, akhlak, muamalah, tapi fikih yang muta'aridah, yang kontradiktif. Berikut pemecahannya. Akan tetapi sebelum sampai kepada materi yang pokok tersebut, terlebih dahulu kita dibekali oleh beliau, diberi pencerahan-pencerahan dan arahan-arahan oleh beliau supaya bisa jadi tangga untuk sampai kepada inti dari isi buku ini.
di tarajian di pasean taraji supados kita bisa mencerna isi dari buku ini yang pokok, yang inti. Tema yang akan kita bahas adalah judul yang kedua dari muqaddimah, Al-Amru, perintah bitamassuki, untuk berpegang teguh. Tamassaka ya tamassaku, tamassuk hampir sama dengan iktasoma ya'tasimu, iktisam, berpegang teguh. Bukan hanya berpegang, tapi berpegang dengan teguh. Nyepeng kalawan padi. Orang tua, orang Sunda sering menyebutnya nyekal dalet. Apa lagu kawasnya nyekal dalet? Dalet itu sejenis ikan, ikan kecil, leher. Upami dicepeng atau pakai lepas. Makanya harus teguh, berpegang teguh. Kira-kira apa yang dimaksud berpegang teguh di sini? Realnya berpegang teguh itu bagaimana? Menurut yang saya pahami, ini bisa benar bisa tidak, bisa setuju Bapak dan Ibu, bisa tidak apa-apa. Berpegang teguh itu berarti pertama memahami, lalu mengamalkan, mengamalkan, setelah mengamalkan, mengajarkan dan mendakwahkan. Itulah menurut hemat saya yang dimaksud dengan berpegang teguh. Jadi bukan berpegang mana sebenarnya, berpegang, dipegang, direbut oleh satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, tidak lepas. Bukan arti sebenarnya demikian, tapi seperti itu, seperti memegang teguh. Kita pahami, kalau Allah memberi taufik kepada kita, kita amalkan. Mengamalkan itu kan perlu taufik. Sudah ada ya, di Gading sudah ada taufik ini. Beruntung memahami, mengamalkan. Tidak cukup hanya sampai mengamalkan, tapi mengajarkan dan mendakwahkan. Itu yang saya pahami dari kata-kata berpegang teguh. Kepada apa? Bil Qur'ani, kepada Al-Quran. Al-Quran, yang mana yang disebut Al-Quran? Al-Quran tentu sudah pada mafhum, pada tahu. Apakah terjemah Quran itu Al-Quran? Kalau terjemahnya Quran kan? Kalau terjemah Quran kan? Terjemahnya Quran itu firman Allah. Nah ini firman Allahnya, berarti terjemah. Itu terjemah. Quran itu kan didefinisikan firman Allah yang diriwayatkan secara mutawatir, disampaikan berdasarkan wahyu, dibacakan, membacanya ibadah, diawali dari Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Di antaranya ada kata-kata firman Allah Quran. Berarti yang mana Quran? Yang firman Allah ini, terjemahnya firman Allah kan? Yang Allah firmankan aslinya terjemahnya, aslinya yang belum diterjemahkan. Definisi lain memakai bil Arabiyah, bahasa Arab. Itulah Al-Quran. Diawali dari Al-Fatihah, diakhiri sampai surat An-Nas. Itu yang kita pahami.
itu yang kita amalkan, itu yang kita ajarkan dan dakwahkan, berpegang teguh itu pada Quran. Bukan hanya Quran, was sunnati, pakai waw dan, bukan au. Kalau au atau, kalau wa dan, sama tidak? Kalau atau berarti bisa milih Quran atau sunnah. Kalau au atau, kalau dan berarti harus dua-duanya. Cukup berpegang teguh pada Quran dan sunnah. Dan sunnah. Waw itu disebutnya lil jam'i atau limut lakil jam'i. Dan saya makan roti dan singkong. Berarti yang dimakan roti atau singkong? Dua-duanya, itulah dan. Yang harus kita pahami, amalkan, ajarkan dan dakwahkan itu dua, Al-Quran dan sunnah. Yang mana sunnah itu? Sunnah itu sedikitnya ada 3 pengertian. Sedikitnya dilisir 3. Pertama ada sunnah yang juga disebut hadis. Kadang disebut sunnah, kadang disebut hadis. Ini yang dimaksud di judul ini. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau perbuatan beliau atau takrir beliau. Ini pengertian yang paling simpel. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau perbuatan beliau atau takrir beliau. Takrir itu ucapan atau perbuatan sahabi yang diketahui Nabi dan Nabi tidak mengingkari. Disebutlah takrir. Ini sunnah pengertian pertama, yang juga disebut hadis. Pengertian sunnah yang lain, persamaan dari mandub. Mandub dalam ilmu fikih sering digunakan mandub daripada istilah sunnah. Seorang orang sunat, mandub. Apa itu mandub? Ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tariku. Amal yang bila dikerjakan akan diberi pahala, tapi bila tidak dikerjakan tidak akan disiksa. Kalau dikerjakan diberi pahala, tapi kalau tidak dikerjakan tidak disiksa. Itu definisi pengertian sunat yang kedua. Sinonim, murodik, persamaan dari mandub. Yang ketiga, ada sunnah dengan pengertian kebalikan dari bid'ah. Berarti sunnah yang ketiga ini thariqah. Thariqah Nabi, thariqah Rasul. Thariqah Nabi atau thariqah Rasul. Kebalikan dari bid'ah. Ini ahlu sunnah, ini ahlu bid'ah. Nah, sunnah yang ketiga, thariqah. Jadi ada berapa ahlu sunnah? 3. Satu apa? Persamaan dari sabda atau perbuatan atau takrir Nabi. Yang kedua, persamaan dari mandu, yang bila dikerjakan dapat pahala, bila tidak dikerjakan tidak jadi siksaan. Yang ketiga, sunnah, kebalikan dari bid'ah. Mana yang dimaksud pada tema ini? Yang pertama, Quran dan sunnah, Quran dan hadis. Hadis dengan Quran lebih banyak mana jumlahnya? Seir mana Quran sareng hadis? Lebih banyak hadis. Yang ada di Sahih Bukhari, yang ada di Sahih
Muslim, yang ada di Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, dan lain-lain. Jadi lebih banyak jumlah Quran, lebih banyak jumlah hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah. Kita ambil sampel kitab hadis Imam Ahmad saja, yang namanya Musnad Ahmad. Ini isinya berapa hadis? 27.000 hadis lebih. 27.000 hadis baru satu kitab. Sedangkan Quran berapa ayat dari awal sampai akhir? Sampai 7.000 tidak? Tidak. Quran kalau hadis satu kitab hadis saja sampai 27.000 lebih. Berarti lebih banyak Quran, lebih banyak hadis. Lebih banyak hadis, lebih banyak sunnah. Hanya bedanya kalau sunnah itu harus diseleksi terlebih dahulu. Sahih tidak. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Harus melewati penelitian terlebih dahulu kalau sunnah. Kahartosnya judulnya beda. Ada perintah dari Allah supaya kita memahami dan mengamalkan dan mendapatkan itu yang bersumber dari Quran dan Sunnah, termasuk dalam beribadah yang menjadi ranah al-hidayah. Apa dari ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan Quran atau berdasarkan Sunnah. Ada beberapa ayat dan beberapa hadis Rasulullah SAW sampai 13 kalau dihitung keseluruhan yang ditasdir Al-Ustadz Kiai Haji Aceh Zakaria di judul ini, di tema ini. Al-awwalu yang pertama, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baru pertama kali di kitab ini kita menemukan ya ayyuhalladzina amanu. Asalkan kau dirugikan, diberi. Ya. Dalam Al-Quran ada berapa kali ya ayyuhalladzina amanu? Pernah disampaikan ya? Tapi bukan dilihat dari mana. Bahasa sedih. Ini penting sebagai rumus memahami Al-Quran. Di antaranya ada 89 ayat, 89 ayat yang di sana ada lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Ada 89. Nanti di rumah dihitung ulang ya. Betul tidak? 89. Kemudian yang dimaksud alladzina amanu yang dipanggil oleh Allah itu yang 89 kali itu siapa? Wahai orang-orang yang beriman, sahabat. Kurang sanis. Imam Al-Qurtubi memberi pencerahan. Khitabun li jami'i ummati Muhammadin, ditujukan kepada seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut beliau, menurut Imam Al-Qurtubi, alladzina amanu itu siapa? Umat Nabi Muhammad yang mana? Orang Gading Tutup Hajwa saja bukan? Orang mana? Seluruh Sekabupaten Bandung, se-Jawa Barat.
sedunia. Sedunia. Di zaman siapa hidup mereka? Ya seluruhnya juga. Tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi waktu. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW terpanggil dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Kita termasuk tidak? Kata siapa? Diakui oleh Rasul tidak? Oleh Nabi. Kita bagian umat beliau. Mudah-mudahan. Itu yang pertama. Setiap kita mendengar, setiap kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad seluruhnya harus merasa terpanggil. Kalau bukan umat Nabi Muhammad, tidak apa-apa, tidak memperhatikan juga, sebab tidak terpanggil. Tapi kalau merasa bagian dari umat beliau, tiap-tiap ada ya ayyuhalladzina amanu untuk kita, ya ayyuhalladzina amanu kita yang dipanggil. Berikutnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Adik-adik tahu Abdullah bin Mas'ud? Siapa beliau? Sahabat tabi'in. Sahabat Rasulullah SAW. Beliau ulama, sahabat. Kata beliau, idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'arihha sam'aka. Bila Anda mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Tekengin hari-hari, tekengin cari berat. Dengarkan baik-baik. Kenapa? Kata Ibnu Mas'ud, fa innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha anhu. Allah akan menyuruh kebaikan atau melarang kejelekan. Bisa jadi ada kebaikan yang Allah perintahkan selanjutnya, atau ada kejelekan yang Allah larang. Tiap-tiap ya ayyuhalladzina amanu, biasanya kalau tidak ada perintah ada larangan, tidak ada larangan ada perintah. Kadang-kadang dua-duanya ada. Kadang-kadang berita penting Allah sampaikan. Termasuk ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul, wa dan ulil amri, yang memegang pemerintahan minkum, dari kalian. Perhatikan lafaz ati'u ada berapa kali? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa ati'u lagi tidak? Tidak. Wa ulil amri. Yang diperintah ditaati 3, tapi ati'unya 2. Kenapa hanya 2? Boleh ditambah 1 lagi? Tidak boleh. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Nanti ada di tafsir Ruhul Ma'ani, terlalu panjang kalau kita bahasnya. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Bagaimana caranya mentaati Allah?
mentaati Rasul. Mentaati Allah maksudnya bitamassuki bil kitab, katanya, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Bagi para sahabat radhiyallahu anhum langsung kepada orangnya. Bagi para sahabat, taat kepada Rasul itu langsung interaksi dengan beliau. Jangankan bagi kita, bagi para tabi'in saja. Bagi para tabi'in bertemu tidak dengan Rasul? Tidak. Berarti taat kepada Rasul caranya bagaimana? Bagi tabi'in dan selanjutnya, termasuk bagi kita, ditamasuk bis sunnah, dengan berpegang pada sunnah. Taat kepada Allah, kepada Al-Quran, taat kepada Rasul, kepada sunnahnya. Sabda-sabda beliau, perbuatan-perbuatan beliau, takrir-takrir beliau, pahami, amalkan, ajarkan, dan dakwahkan. Begitu menurut tafsiran para ulama tafsir. Ini yang menjadi wajhud dalalah. Kenapa ayat ini dicantumkan di bawah judul perintah berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah? Dari ayat ini bagian mananya? Bagian mananya yang nyantol dengan judul di atas? Ya ini, atiullaha wa atiur Rasul. Atiullaha maksudnya berpegang pada Al-Quran, wa atiur Rasul maksudnya berpegang kepada Sunnah. Wa ulil amri atimu tidak disebut lagi. Berarti taat kepada ulil amri itu berkaitan dengan Allah dan Rasul. Tidak mandiri. Tidak mandiri. Tahu mandiri? Ada bank mandiri. Berarti kita mandiri tidak? Banknya yang mandiri, kitanya. Kalau taat kepada Allah, taat secara tersendiri. Taat kepada Rasul pun selain taat kepada Rasul, bagian dari taat kepada Allah. Kadang-kadang taat kepada Rasul pun secara tersendiri. Ada beberapa syariat yang sumbernya hanya sunnah. Dalam Al-Quran tidak ditemukan. Contoh, menyelenggarakan mayit. Dari mulai, kalau mayit dari apa biasanya? Upami aya nu bungkus dikumahakeun. Pipahalaeunana. Banyak sebenarnya. Mulai dimandikan dulu, disolatkan dulu. Dimandikan, disolatkan, dikuburkan. Globalnya 3. Pertama, memandikan jenazah. Ini dari Quran, dari Sunnah. Dari Sunnah. Ada di Quran syariat untuk memandikan jenazah. Ada tidak? Tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan, ada tidak? Tidak ditemukan, ada tidak? Tidak ditemukan, ada tidak? Kacamata kakek mana dari pagi tidak ditemukan sampai sore. Kata cucunya itu tuh di dia. Oh, ternyata ada. Tadi tidak ditemukan. Ditemukannya di mana? Di Sunnah. Kalau menyolatkan jenazah, dasarnya Al-Quran atau Sunnah? Menyolatkan mayit di Sunnah. Kalau menguburkan di Sunnah. Dari mulai memandikan, menyolatkan, menguburkan, sumbernya adalah Sunnah secara istiqlal.
Tahu istiqlal? Apa istiqlal? Tersendiri dari sunnah, walaupun tidak ditemukan dari Quran. Makanya artinya hanya dua. Taat kepada ulil amri tidak bisa tersendiri. Tidak bisa tersendiri. Harus berkaitan dengan atiullah dan atiur Rasul. Itu katanya yang menjadi alasan kenapa yang ditaati 3 tapi atiunya 2. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri. Tapi yang pokok dari pembahasan kita, atiullah itu Quran, atiur Rasul itu sunnah. Fa in tanaza'tum, lalu jika kamu berselisih, jika berselisih, fi syai'in, pada sesuatu, kira-kira apa saja sesuatu, berselisih pada sesuatu itu masalah apa? Mutlak, umum. Tetapi menurut para ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, beliau memaknai syai'in ini min amri dinikum. Fa'in tanaza'tum bi syai'in itu, fa'in tanaza'tum bi syai'in min amri dinikum. Bila kamu berselisih pada sesuatu dari urusan agamamu, dari urusan agama, maka solusinya adalah farudduhu, kembalikanlah kepadamu urusan tersebut, ilallahi, kepada Allah, war rasuli, dan kepada Rasul. Ulil amri tidak disebut-sebut. Ya. Kalau tadi 3, Allah, Rasul, ulil amri. Tapi ketika berselisih pada sesuatu dari urusan agama, kembalikannya kepada Allah dan Rasul. Sama dengan yang tadi, kepada Allah maksudnya kepada apa? Ila kitabillahi, kepada kitabnya, kepada Quran. Wa rasul, sunnati nabihi, kepada sunnah nabinya. Kembalikan kepada Quran dan sunnah. Bila kamu berselisih pada sesuatu, kembalikannya kepada Quran dan sunnah. Bagaimana duduk masalahnya di dalam Quran? Bagaimana duduk masalahnya di dalam sunnah? In kuntum tu'minuna, bila keadaan kamu benar-benar beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Tidak semua ridho kembali kepada Quran dan Sunnah, kecuali tu'minun, orang beriman. Di sini disebut 2 dari 6 rukun iman. 6 rukun iman. Jadi rukun iman semuanya berapa? Ada 6, tapi di sini disebut 2. Kenapa hanya disebut 2? Kenapa? Perwakilan, ya, perwakilan. Sama dengan adik-adik yang hadir di sini, kan tidak semua. Kenapa hanya segini? Perwakilan. Kadang-kadang rukun iman yang 6 diwakili dengan iman kepada Allah dan kepada Rasul. Kadang-kadang diwakilinya dengan iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kalau kepada Allah selalu disebut-sebut, karena ini yang pokok. Di sini disebut iman kepada Allah dengan aman. Iman kepada apa? Kepada Rasul pada hari akhir. Setelah kita mati akan
dibangkitkan lagi. Yang kedua, iman kepada hasyar. Hasyar. Apa itu hasyar? Kita akan dikumpulkan. Setelah dibangkitkan, setelah mati, lalu dikumpulkan. Makanya tempat berkumpul disebut mahsyar. Kita akan dikumpulkan. Maaf, sama-sama tanpa busana, sama-sama tanpa alas kaki. Walaupun semasa hidupnya orang Cibaduyut, tukang gamelan, sepatu, senal, tapi di mahsyar dia sendiri nyeker, tidak ada yang dibawa. Pada amat canaknya bisa tanpa busana, tanpa alas kaki, sama semuanya. Itu hasyar. Yang ketiga dan keempat, iman kepada hisab. Hisab, perhitungan. Semua nikmat yang kita rasakan akan diminta pertanggungjawaban. Semua yang kita amalkan akan diminta pertanggungjawaban, hisab. Yang keempat, iman kepada hari akhir, berarti iman adanya mizan, timbangan amal. Benar-benar amal kita akan ditimbang. Bisa jadi lebih berat amal baik, bisa jadi lebih berat amal jelek. Kita kira-kira kita lebih berat amal apa? Kira-kira itulah. Yang kelima dan keenam, iman kepada hari akhir, berarti iman adanya surga dan adanya neraka. Ada yang berkaitan tidak dengan taat kepada Allah dan kepada Rasul? Jelas ada. Selain ba'as, hasyar, ada hisab. Selain ada mizan dan tempat kembali kita, surga dan neraka. Kenapa harus hati-hati dalam kita beribadah? Kita akan dihisab. Hasil hisaban menentukan kita ke surga atau neraka diantaranya. Makanya harus berdasarkan Quran dan Sunnah. Zalika, demikian itu, khairun, lebih baik, wa ahsanu, dan sebaik-baik, takwilan, akibatnya. Berbeda kalau dikembalikannya kepada yang lain, bukan kepada Quran, bukan kepada Sunnah, tidak akan mencapai titik temu. Tapi dengan kepada Allah dan kepada Rasul, kepada Quran dan kepada Sunnah, Allah sendiri menyebutkan khairun wa ahsanu takwilan. Surat An-Nisa ayat 59. Itu yang pertama, yang lebih mengcover judul di atas. Perintah berpegang teguh kepada Quran dan kepada Sunnah. Dua-duanya ada di ayat ini. Berbeda dengan nomor 2 dan nomor 3, nomor 4 itu hanya berkaitan dengan Sunnah, berpegang kepada Sunnah. Contoh nomor 2, laqad kana, sungguh telah ada, lakum, bagi kamu, wios kami nusanis ente oke, tapi bagi kamu. Siapa kamu? Lagi-lagi umat Nabi Muhammad SAW. Sungguh telah ada bagi kamu bi Rasulillahi, pada diri Rasulullah, telah ada apa?
uswatun hasanatun, teladan yang baik. Bukan hanya teladan, tapi teladan yang baik. Coba pelan-pelan kita pahami ayat ini secara utuh. Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah teladan yang baik. Apakah Allah menyebutkan dalam hal apa? Dalam urusan apa? Dalam bidang apa Rasul teladan yang baik itu? Allah menyebutkan tidak. Contoh teladan baik dalam beribadah, Allah sebutkan demikian tidak? Disebutkan gitu tidak? Ada kaidah di dalam usul fikih, kalau ayatnya hadisnya mutlak, maka harus dipahami diberlakukan secara mutlak. Kalau ayatnya atau hadisnya muqayyad, ada batasnya, ada ikatannya, maka harus dipahami diberlakukan secara muqayyad. Pada ayat ini Allah menyebut dengan mutlak Rasul itu teladan yang baik dalam hal apa? Dalam hal apa? Tidak disebutkan. Kenapa? Dari sekian tafsir itu banyak coraknya. Ada satu tafsir yang menyatukan antara diroyah dan riwayah, birroi dan bil maksur, disatukan. Kalau tafsir lain birroi saja, bil maksur saja. Tapi tafsir ini dua corak itu menyatu. Tafsir Fathul Qadir. Fathu, ada Qaidu, ada Fathul Qadir. Siapa penyusunnya? Beliau ahli usul fikih, Imam Asy-Syaukani. Menurut Imam Asy-Syaukani, Allah sengaja berfirman dengan mutlak karena memang tidak ada batas di dalamnya. Dalam urusan apa Rasul teladan baik itu? Kata beliau, bisa diperiksa nanti di rumah dalam tafsir beliau, fi kulli syai'in, pada kulli syai'in, segala hal, pada segala urusan, dari mulai urusan A sampai Z. Seorang sulama ipek-pek dugika dalam segala hal berai. Oh, Rasul itu teladan baik dalam hal apapun. Makanya para ulama ada yang mengatakan kalau demikian tidak perlu kita mencari teladan yang baik. Sudah ada pola terbaik dalam hal apa? Hal apapun. Apa yang pernah Rasul perankan selama hidup? Pernah jadi buruh? Rasul pernah jadi buruh selama hidupnya? Pernah mengembala kambing. Pernah jadi pedagang? Pernah. Dagang apa? Dagangan Siti Khadijah. Pernah jadi guru? Jadi guru? Bukan pernah lagi. Kan Rasul mengajar. Apa namanya yang mengajar? Guru. Pernah jadi dai? Bukan pernah lagi. Apa yang Rasul belum pernah diperankan? Pernah jadi panglima perang? Pernah sering. Dalam semua pernah jadi suami? Sesering. Pernah jadi pemimpin? Pernah. Tidak ada yang Rasul tidak perankan. Semuanya pernah. Dalam hal apa beliau menampilkan teladan yang baik?
dalam semuanya. Kalau kita jadi guru, ingin tahu guru yang paling baik, kepada siapa meniru? Kepada Rasul. Kalau kita jadi pedagang, siapa pedagang yang paling baik yang layak kita teladani? Rasul. Kalau kita jadi guru, Rasul. Kalau kita jadi suami, Rasul. Jadi bapak, Rasul. Jadi pemimpin di masyarakat, Rasul. Semuanya Rasul. Ini yang menarik dari tafsiran Imam Syafi'i. Maksud kita, tafsir lain memang tidak menyebut tegas seperti itu. Tapi Asy-Syaukani berani mengatakan uswatun hasanah itu adalah fi kulli syai'in, dalam segala hal. Termasuk dalam ibadah tidak? Apalagi ibadah. Di luar ibadah saja beliau sudah menampilkan kepada kita, mempertontonkan kepada kita uswatun hasanah. Tapi lihat 8 ayat setelahnya, lagi-lagi liman kana, bagi orang yang keadaannya yarju, berharap, bukan berharap kepada yang lain-lain, tapi Allah, kepada Allah, wal yaumal akhir, dan kepada hari akhir. Berharap kepada Allah dan berharap bahagia pada hari akhir. Yang akan menjadikan Rasul sebagai teladan yang baik itu orang yang tipikalnya seperti ini. Berharapnya kepada Allah dan bahagia pada hari akhir. Akan mencontoh itu beliau. Kalau kriteria ini tidak ada pada seseorang, bisa jadi menjadikan teladan itu kepada yang lain. Pada kata Allah, sudah ada bagi kamu pada diri Rasul itu teladan yang baik. Kalau sudah ada, kenapa harus meneladani yang lain? Pak siapa ya? Pak Syafi Antonio ya, membuat ensiklopedia tentang manajemen Rasulullah. Manajemen Rasul itu bagaimana? Rasul ahli tidak dalam manajemen, kan fi kulli syai', dalam segala hal. Wa dzakarallaha katsiran, dan mengingat Allah dengan katsiran, dengan banyak, dengan sering. Kenapa Allah yang banyak diingat? Karena saking kenalnya kepada Allah, saking cintanya kepada Allah, saking dekatnya kepada Allah. Makanya yang sering diingat yaitu. Sekarang yang sering kita ingat apa? Pasti yang spesial-spesial. Kalau Allah jadi objeknya, tidak akan kemana-mana mencari teladan, akan kepada Rasulullah SAW. Hasan mengupas sebagian dari sosok Rasulullah dengan buku apa? Mengenal Nabi Muhammad SAW. Secara fisik begini beliau itu, secara akhlak begini, dikenalkan supaya timbul pada hati kita, jiwa kita lebih cinta kepada beliau. Kalau tak kenal, kata saya, tak sayang itu karena tak kenal. Semakin kita mengenal Rasul lebih dekat, bukan kecewa, tapi semakin mencintai beliau dan ingin meniru seluruhnya dari beliau. Al-Ahzab ayat 21. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru 2 nomor tapi sudah Isya.
kebetulan menurut bahasa kita kebetulan qadarullah pada pukul 20.00 saya bersama PD Pemuda Malawi di Pamunito. Perjalanan cukup 25 menit. Untuk sementara mohon maaf kita cukupkan terlebih dahulu, walaupun hanya dua nomor, tapi waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk saya sendiri dan untuk kita semua, supaya betul-betul bisa mewujudkan berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, tidak terkecuali dalam ibadah kita. Alhamdulillah selesai dari kajian yang oleh Ustaz disampaikan. Sebelum ditutup kepada bapak-bapak dan ibu, apabila ada hal yang mau ditanyakan berkaitan dengan kajian yang tadi disampaikan oleh Ustaz, maka kepada bapak-bapak ibu-ibu, apabila ada yang mau bertanya, hanya 2 pertanyaannya, karena waktu juga terbatas. Ini mahasiswi ini nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa izin bertanya, apakah nazar itu termasuk ibadah? Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi mungkin yang mau bertanya. Malas dan menuju usung ekonomi majilah. Mungkin beberapa hari lagi berakhir karena sudah hampir 1 bulan. Ada versi kalau yang masbuk, ini yang masbuk tapi imamnya melaksanakan turun najilah, datang yang masbuk. Nah, ketika meneruskan itu mereka turun lagi, tapi ada juga yang tidak begitu. Ini yang mana yang menjadi putusan gitu. Itu saja, terima kasih. Turun, maka Ustaz ini boleh jadwal. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang bagus-bagus, yang jeli-jeli pertanyaannya. Yang pertama, apakah nazar itu termasuk ibadah? Sebelum masuk kepada yang ditanyakan, tentu harus satu frame dulu.
definisi dari nazar. Definisinya apa nazar? Satu definisi menyebutkan nazar itu adalah ijabu amrin li hudusi syai', mewajibkan sesuatu tapi pada diri sendiri, mewajibkannya pada diri sendiri. Li hudusi amrin, karena terjadinya sesuatu, mewajibkan pada diri sendiri sesuatu karena terjadinya sesuatu. Itu salah satu definisinya. Definisinya banyak, tapi maksudnya sama. Ada lagi yang menyebutkan nazar itu mewajibkan yang mubah kepada diri sendiri karena terjadi sesuatu. Ada orang sakit, sedang sakit, lalu dia bernazar, kalau saya sembuh, saya akan sholat duhur 4 rakaat. Itu nazar bukan? Bukan. Karena sholat duhur itu sudah wajib dari sananya. Sementara objek nazar yang tidak wajib sebelumnya lalu dijadikan wajib, tapi bagi dia sendiri. Jangan jauh-jauh, di dalam Al-Quran ada tidak orang yang bernazar di dalam Quran. Coba ingat-ingat dari Al-Fatihah sampai Anas, ada tidak orang yang bernazar dalam Quran? Ada. Istri Imran, inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Waktu istri Imran mengandung, beliau bernazar, inni nazartu, aku bernazar laka kepadamu, kepada Allah, ma fi batni, janin yang ada di dalam perutku, kalau nanti sudah lahir, tumbuh, berkembang, supaya dijadikan muharrar. Apa itu muharrar? Muharrar itu orang yang hanya fokus beribadah dan khidmat kepada Allah, tidak disibukkan dengan yang lain. Al-mukhassas lil ibadah wal khidmat la yushtaghalu bi syai'in akhar. Jadi Sri Imran nazar putranya kalau nanti sudah lahir dan tumbuh berkembang akan dijadikan muharrar, orang yang fokus ibadah dan khidmat kepada Allah. Tidak akan disuruh bekerja apa, tidak akan disuruh dagang, tidak akan disuruh yang lain. Sinap jong, fokus beribadah dan khidmat. Berarti bagi istri Imran sekarang jadi wajib. Sekarang jadi wajib. Putranya ini dijadikan muharrar. Kenapa jadi wajib? Karena sudah bernadar. Jadi pekerjaan yang dinadarkan itu yang asalnya tidak wajib, tapi tidak haram juga. Yang haram kan tidak boleh. Asalnya mubah, asalnya tidak wajib, dijadikan wajib bagi diri sendiri. Itu nazar. Seperti tadi yang sakit, kalau saya sembuh akan memberi makan semua santri saris. Contoh. Sebelumnya tidak wajib melakukan itu, tapi setelah bernadar jadi wajib. Itulah definisi nazar.
Definisinya dulu sudah bisa dipahami belum? Sekarang apakah termasuk ibadah? Kalau nadar seperti itu, maka termasuk ibadah. Mana buktinya termasuk ibadah? Di ayat 7 surat Al-Insan, surat Ad-Dahr. Al-Insan Ad-Dahr surat berapa? 76 ya. 77 Al-Mursalat. Al-Mursalat itu surat terakhir dari juz 29. Nah, Al-Insan 76 ayat 7. Allah menyebut sifat-sifat orang-orang yang berbakti kepada Allah, al-abrar. Di antaranya adalah yufuna bin nadri. Mereka memenuhi nazarnya. Memenuhi nazarnya. Upami nadar teh dicumponan. Firman Allah ini dalam rangka Allah memuji mereka, membagus-baguskan mereka, menyebut perbuatan mereka ini baik. Dari sinilah diantaranya para ulama mengatakan kalau begitu nazar termasuk ibadah. Makanya tidak boleh bernadar dalam kesyirikan. Nadar kepada berhala tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Berarti beribadah kepada selain Allah. Boleh tidak? Tidak. Itu jawaban yang simpel. Panjang lebarnya nanti ya kalau waktunya dua. Jadi menyempurnakan nadar itu dianggap baik oleh Allah sendiri di ayat 7 Al-Insan. Dari sinilah dipahami bahwa nadar itu termasuk ibadah. Kalau nadar termasuk ibadah berarti tidak boleh melakukannya kepada selain Allah. Kecuali nadarnya mengandung maksiat. Mengandung maksiat. Kalau saya sembuh akan minum khamr 5 botol. Ibadah bukan? Bukan. Ada maksiat tidak boleh. Tapi kalau nadar seperti tadi menyempurnakannya, Allah puji di surat Al-Insan ayat 7. Kalau demikian berarti termasuk ibadah. Itu yang pertama bisa dicerna. Panjang lebarnya ada buku-buku ya. Kemudian yang kedua, masbuk gitu. Kita masbuk. Nah, masbuk harusnya. Sebenarnya kita sudah paham masbuk itu seperti itu, tapi kadang-kadang definisinya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kalau masbuk berarti jadi makmum. Ya. Adanya istilah makmum itu dalam sholat berjamaah. Kalau berjamaah berarti ada imam, ada makmum. Kalau ada imam, ada makmum, masing-masing punya hak dan kewajiban masing-masing tersendiri. Tufoksi istilahnya, SOV, TOR. Kalau kita jadi makmum, apa kewajiban kita? Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Tiada lain imam diangkat itu untuk diikuti. Untuk diikuti. Berarti tidak boleh satu musabaqah mendahului. Kalau mendahului mengikuti bukan? Mendahului bukan. Yang kedua berarti tidak boleh muqaranah, membarengi. Kalau membarengi mengikuti bukan? Apa? Membarengi. Mendahului tidak boleh, membarengi tidak boleh.
Yang ketiga, berarti tidak boleh mukhalafah, menyalahi. Kalau menyalahi mengikuti bukan. Imam belok kanan, kalau belok kita belok kiri. Mengikuti bukan? Bukan. Dengan kata-kata untuk diikuti berarti tidak boleh 3 hal dilakukan makmum: mendahului, membarengi, menyalahi. Kecuali, ada dalil yang mengharuskan demikian. Ada dalil yang mengharuskan demikian. Contoh, kalau mengucapkan amin, imam dulu, makmum dulu. Amin. Kenapa berbarengan? Ada dalil yang menyuruh kita bareng-bareng. Ada dalil. 1, mengucapkan amin. 2, Rabbana walakal hamdu, imam dulu, makmum dulu. Rabbana walakal hamdu, imam dulu, makmum dulu. Pernah sholat berjamaah? Kalau sholat berjamaah, Rabbana walakal hamdu, imam dulu, makmum dulu. Kata imam begini, Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kata imam, kata makmum. Serang ruku dua-duanya. Imam ruku, makmum ruku. Lalu imam berdiri, Sami Allah liman hamidah. Lalu makmum bangkit, Rabbana walakal hamdu. Kata makmum, kata imam. Bareng-bareng pernah sholat. Amin berbarengan. Rabbana walakal hamdu berbarengan. Kenapa berbarengan? Ada dalil yang menyuruh berbarengan. Assalamualaikum, assalamualaikum, imam dulu, makmum dulu. Masa imam dulu, makmum dulu. Imam dulu, itu tidak bareng. Yang bareng hanya 2, amin dan Rabbana walakal hamdu. Itulah konsekuensi jadi makmum. Kemudian kaitkan dengan pertanyaan tadi. Umpamanya makmum masbuk ketinggalannya 1 rakaat ya. Umpamanya sholat isya berarti ikut bersama imam 3 rakaat. 1 rakaat sendiri umpamanya. Qunut nazilah dilakukan di rakaat terakhir setelah Rabbana walakal hamdu. Gitu ya. Bagi siapa qunut nazilah di rakaat terakhir setelah Rabbana walakal hamdu itu? Bagi semua. Ya, bagi semua. Termasuk bagi yang masbuk. Kalau yang masbuk qunut nazilahna rakaat keseberiji. 3. Rakaat terakhir setelah Rabbana walakal hamdu. Sama. Nah, atuh tadi ngiri. Nah, iya. Karena dia makmum. Da upami tejatan makmum moal ngiri. Berarti qunut nazilah beliau yang mana sebenarnya? Kan qunut nazilah mah di rakaat terakhir. Qunut nazilah mah pakai mah. Kenapa tadi mengikuti? Kan jadi makmum. Bukan jadi pada rakaat ketiga. Tetap rakaat terakhir. Nu anjing mah
Berarti tadi rakaat ketiga, dia rakaat keberapa? Yang ketiga. Kenapa duduk tasyahud? Ada rakaat ketiga sholat isya duduk tasyahud? Tidak ada. Kenapa duduk? Kan jadi makmum. Karena jadi makmum lah dia melakukan itu. Salah nama duduk tasyahud itu hanya pada rakaat kedua dan keempat. Kenapa rakaat ketiga ikut duduk? Kan jadi makmum. Gitu. Jadi yang masuk ini dia ikut kunut karena jadi makmum berdasarkan hadis innama ju'ilal imam liyutamma. Kalau imam diangkat untuk diikuti, karena mengikuti imam kunut teh dasar sama belum waktunya, karena baru rakaat ketiga atau kedua atau pertama bisa jadi. Kunut najilah yang beliau yang nanti di rakaat terakhir, karena syariat kunut najilah dilakukan pada rakaat akhir. Jadi berapa kali kunut najilahnya? Sekali. Dan utamanya memenuhi syarat makmum. Itu yang kita pahami dari hadis innama ju'ilal imam liyutamma. Dan upami teh janten makmum mah moal kunut tadi teh. Nah atuh kunut konsekuensi jadi makmum bukan hanya kunut kan tadi ikut duduk, betul tidak? Seharusnya tidak ada duduk rakaat ketiga itu. Nah atuh cari nyawayana we jadi makmum. Dan anjeunna mah nanti rakaat terakhir tasyahudnya. Makanya tidak salam. Kenapa tidak salam? Nah beda ini. Karena salam itu rakaat terakhir. Beliau rakaat berapa? 3. Walaupun duduknya ikut, tapi salam mana? Oke. Itu mungkin topik. Udah 2 ya. Bacakan. Mudah-mudahan jawabannya bisa dicerna ya. Terakhir. Dina ayat itu tadi saya mendiunikan kalimat antiul khawatir rasul, kalimat antiul ayat 2. Kalau ulil amrin kan daya kalimat anu jatuh pada rasa adanya dilaksanakan ayat kalimat minkum kumaha upami pemerintahan sanes minkum nanti golongan kurang contoh adalah pemerintah negara non muslim kurang wajib taat dengan jadinya. Keduanya pemerintah jamiah batasan taatan lebih kemana? Itu batasan kemohon. 1 tapi 2 di sini. Truth, truth in one. Yang pertama betul ada minkum. Hum berarti mukhotob ayat tersebut, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Lalu yang kedua, apa yang kedua bacakan? Batasan pemimpin jamiah.
sama dengan ayat ini, dibatasi dengan hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada sesama makhluk dalam maksiat kepada khaliq. Ini yang menjadi qaid, jadi batas. Mafhum mukhalafahnya, selama tidak termasuk kategori ini berarti tetap harus taat. Bukan dalam hal maksiat yang jadi batasan berdasarkan dalil tersebut. Kalau tidak salah di baiat anggota ada, baiat anggota baiat tasbih, selama tidak menyimpang, ada kata-kata ini, ada qaid, berarti ada batasan. Selama tidak menyimpang, gitu ya, dari Quran dan Sunnah. Dan ternyata batasan mengacu kepada di antaranya hadis Rasul yang as-samu wa ta'at ala ba'il muslim bima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiat fa in umira bi maksiat fala sam'a wa la ta'ata ila Bukhari. Mendengar dan taat itu kewajiban seorang muslim selama ia tidak diperintah melakukan maksiat. Bila disuruh melakukan maksiat maka tidak ada sama dan tidak ada ta'at. Itu langsung mantuk dua-duanya. Kalau tadi menggunakan mafhum pendekatannya, sekarang mantuk. Mantuk itu apa? Dilapangkan, bukan hanya dipahami. Yaitu kata-kata bila ia diperintah untuk maksiat maka tidak ada kewajiban sama dan taat. Itu mungkin kita bacakan. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz yang telah menyampaikan kajiannya pada malam ini. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua dan menambah pada keimanan dan menambah ilmu juga untuk kita semua. Dan jazakumullah khairan katsiran juga pada Ustaz yang telah menjaga